smartikatalk.com. This is Smartika Talk, let's talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smanika, selamat datang di podcastnya Smanika. This is Smanika Talk, let's talk. Bersama saya Fadila Arini. Di episode kali ini sudah hadir tamu kita yang sangat spesial nih dari SMA Dia Malela. Halo, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Nah, pertama-tama kita mau ngucapin terima kasih nih sudah datang berkunjung ke SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, terutama ke studio podcast kita. Ya. Nah, gimana nih perasaannya bisa hadir langsung di SMA Negeri 1 Sumbawa Besar, terutama di studio podcast kita? Wah, biasanya kan saya ngelihat nih prestasinya SMA Smanika tuh banyak banget. Terus tiba-tiba diminta untuk ngisi podcast gitu, luar biasa banget. Terima kasih sudah memberikan saya waktu bisa berbicara gitu. Oke, jadi sebelum kita lanjut, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, boleh perkenalan diri dulu dong ke Sobat Smanika. Halo, nama saya Fatima Izayani. Saya ketua dari organisasi santri Dea Malela Putri. Salam kenal semua Sobat Smanika. Ya. Oke, jadi kita panggilnya apa nih? Iza. Iza ya? Iya. Nah, Iza, kira-kira boleh di-spill nggak? Hari ini siapa aja sih yang ikut dalam rombongan kunjungan kalian? Oh, kali ini kita membawa seluruh siswa dari tim organisasi santri Dea Malela, putra maupun putri, yang dimana tim dari organisasi ini adalah kelas 11 kita semua. Berarti nggak ada yang kelas 2? Nggak ada. Semua kelas 11? Iya. Oke, jadi selanjutnya boleh dong di-spill sedikit nih tentang SMA Dia Malela tuh bagaimana sih sebenarnya? Biar Sobat Smanika di rumah nih makin kenal nih. Iya. SMA Dea Malela, atau kan kita juga pesantren ya, pesantren modern internasional Dea Malela, tapi di dalamnya ada SMP dan SMA Dea Malela. Jadi SMA Dea Malela itu baru dibangun pada tahun 2018, berarti masih 9 tahun lah. 8 tahun, jadi baru-baru. Tetapi walaupun umurnya yang masih kecil, tapi prestasi dari SMA Dea Malela pun udah banyak gitu. Dan santrinya pun bukan hanya dari dalam negeri, tapi dari luar negeri juga gitu. Nah, berarti kalau ada dari luar negeri, dari negara mana aja tuh? Yang sekarang dari Rusia, Timur Leste, Filipina, Thailand, Kamboja gitu, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada santri dari negara lain nih pasti ada komunikasi kan ya? Iya. Nah, kira-kira pakai bahasa Inggris ya? Ya, bahasa Inggris. Basic mereka biasanya bahasa Inggris dari negara masing-masing. Tapi ada juga yang benar-benar nol. Jadi dari awal kita ajarkan bahasa Indonesia, dari bahasa isyarat sampai bisa dia ngomong bahasa Indonesia. Wah, berarti memang kalau yang nggak bisa sama sekali itu diajarin. Iya, diajarin dari awal. Ya. Wah. Oke, jadi aku penasaran gitu. Kira-kira tujuan utama kunjungan SMA Dia Malela ke SMA Negeri 1 Sumbawa Besar nih apa aja sih? Terus tadi kegiatannya udah ngapain aja? Kita kesini sih mau sharing-sharing gitu tentang gimana sih perbedaan antara OSIS di sini dan di OSIS di Dea Malela. Soalnya kan berbeda. Kita OSDM, organisasi santri Dea Malela, itu bukan hanya mengatur organisasi saja, tetapi kita mengatur seluruh siswa dari mereka bangun sampai tidur lagi. Kayak gitu. Jadi dari kehidupan mereka selama di pesantren itu kita yang urus gitu. Sedangkan siswa OSIS Smanika itu hanya di sekolah kan, kalau untuk di luar kan mereka sendiri bersama orang tuanya gitu. Memang apa sebenarnya tadi kalau boleh tahu? Organisasi Santri Dea Malela atau OSDM. Oh, SDM. Iya, Jadi namanya. SDM ini memang menanggung tanggung jawab yang sangat Iya, besar, sangat besar. sekali, menjadi Teladan. partner Iya. untuk para guru-guru di sana. Tenangkan gitu. Dari bangun tidur sampai Tidur lagi ya, kita yang urus. Keren banget sih jujur. Oke, jadi kan tadi udah keliling nih ke perpustakaan, ke Iya. KS dan lain sebagainya. Nah, kira-kira hal menarik apa sih yang ditangkap gitu, yang didapetin dari SMA Negeri Sumbawa Besar? Sejauh ini sih bagus ya, dari tatanan SMA-nya, terus siswa-siswanya juga ramah dan lain sebagainya. Berarti salpok juga nggak kalau SMA ini tuh kayak pohon semua gitu? Iya, pohon asri Ya, gitu, asri dari banget awal ya, masuk tuh dari udah awal pohon masuk udah semua. pohon Iya. semua. Iya. Jujur ya,
sejuk gitu. Sejuk banget, jadi nggak terasa panas. Walaupun di tengah kota panas gitu, banget. tetap ada banyak pohon asri. Tapi di sana juga banyak. Maksudnya. Iya kan kita di tengah hutan, pastinya semuanya pohon-pepohonan, belakang juga ini kan di sana ada kuburan nih di atasnya gitu. Belakang-belakang masjid pun masih gunung-gunung yang belum disentuh gitu, masih pure alam gitu. Kalau kayak gitu berarti nggak kebayang sih dinginnya ya. Dingin banget kalau pagi ya, Apalagi pagi subuh iya gitu. musim Wah, dingin, sholat tahajud jam 3 dingin banget. itu kalau Ambil- beku kita iya, beribadah. beku. Nah, jadi kira-kira selama sekarang udah kelas 11 kan ya? Iya. Terus sekarang menjabat jadi ketua OSIS juga. Nah, boleh di-sharing nggak nih ada pengalaman menarik apa aja sih yang kira-kira cuma bisa didapetin tuh di dalam Malala aja kan? Kira-kira apa sih? Pengalamannya sih mungkin banyak ya, karena di Dharma tuh sering ngundang beberapa tamu terhormat gitu kan. Kayak kemarin terakhir datang Prof Stella, Menteri Pendidikan Tinggi dan Teknologi Indonesia. Jadi setiap bulan biasanya pasti ada tamu terhormat gitu. Jadi kita sebagai OSDM pastinya ikut dalam acara itu. Jadi kita mempersiapkan dari awal kedatangannya, acara yang akan kita laksanakan gitu. Nah itu yang buat kita sebagai santri yang di sana itu pengalamannya itu tak terlupakan gitu. Ketemu tamu-tamu terhormat, petinggi-petinggi negara gitu. Itu sih pengalaman yang paling tak terlupakan mungkin ya. Tapi pernah ada yang dari luar negeri nggak? Tamu Ada dosen dari Universitas Al-Azhar, penasehat Syekh Al-Azhar ya, pernah datang sebagai penguji juga karya ilmiah siswa. Nah, kira-kira di SMA di Malala nih ekskulnya ada apa aja sih kalau boleh tahu? Eskulnya itu dari yang bahasa itu ada kita punya eskul yang wajib sama pilihan. Untuk eskul wajib bagi seluruh siswa itu public speaking atau pidato sama khitobah. Jadi seluruh siswa dari SMP sampai SMA kelas 10 mereka tuh harus pidato setiap tiga kali dalam seminggu. 3 kali dalam 3 bahasa gitu. Nanti ke bahasa. Iya, bahasa 3 apa aja bahasa. kalau boleh Bahasa tahu? Indonesia, Inggris dan Indonesia. Maaf, Indonesia. Oh, Inggris dan Arab. Oh, bahasa Indonesia, Inggris dan Arab. Ya, tapi untuk kelas 10 semester 2 mereka langsung debat. Oh, langsung debat. Iya, debat. Langsung debat bahasa Indonesia atau enggak kalau naik kelas 11 semester 1-nya debat bahasa Inggris. Berarti memang ekskul di sana tuh ada yang wajib, berarti Dan itu melatih. sekarang Iya, ya, melatih public harus speaking. public speaking-nya harus Jadi kuat. mau nggak mau. Mau nggak mau harus malu nggak malu, iya, malu gitu. nggak malu wajib gitu. Berarti memang apa namanya sangat dididik sekali untuk menjadi bibit-bibit. Iya, bibit unggul gitu. Terus yang kedua itu yang wajib tapak suci, kayak pencak silat gitu. Pencak silatnya Muhammadiyah. Bela diri. Iya, bela diri. Itu wajib sama Hizbul Waton. Hizbul Waton kayak pramuka di sini. Kan biasanya di sekolah Iya, ini. iya. Ya karena sekolah kita berbasis Muhammadiyah biasanya ya, Muhammadiyah. Jadi pakainya Hizbul Waton untuk kepramukaan. Tadi ekskul wajibnya ada 3. lalu ekskul pilihannya ada. Pilihannya ada untuk bahasa, English Club, Arabic Club, Debate Club. Itu untuk yang bahasa. Untuk yang kesenian ada tapak suci, ada drum band, ada ya itu. Kalau untuk bidang akademik, olimpiade, KIR, karya ilmiah siswa remaja, ya itu aja untuk ini. Berarti aku saltok nih dari tadi. Kan sebentar lagi ini bakalan ada lomba cerdas cermat 4 pilar kan ya? Iya, 4 pilar. Nah, kira-kira SMA di Malala ikut berkontribusi nggak nih? Ya, kita ikut berkontribusi dalam hal ini. Tim. Di satu tim 10 orang gitu. Iya. Tapi nggak ada di ekskulnya memang. Iya. Dipilih bagaimana itu? Dipilih dari nilai akademiknya gitu. Ya beberapa siswa. Dan itu pun ada juga yang mencalonkan diri ingin ikut itu dites dan layak untuk mengikuti lomba ya diikutkan. Seperti itu. Itu modelnya semua 10 orang itu campur laki-laki kan? Oh, satu tim kalau yang udah terseleksi itu dari putri semua gitu. Berarti full Full semua. putri semua. Wah, berarti memang hafalannya yang putri Iya, itu lebih luar kuat. biasa sekali ya daripada yang laki-laki ya. Oke,
Oke, jadi setelah semua kegiatan yang udah dilakuin dari awal sampai podcast kali ini, nah apa nih harapan teman-teman Jamalela ke depannya untuk hubungan antara SMA 1 Sumba Besar dan SMA Dema? Untuk harapan kita dapat bekerja sama nih sesama antara OSIS dari Semanika sama OSDM. Apa aja sih misalnya program-program yang diterapkan di Semanika yang mungkin bisa diterapkan di SMA Damaela, dan itu pun sebaliknya dari SMA Damaela ke Semanika gitu. Mungkin nanti Lebih sharing lah gitu. Gimana kita ada proker bareng Ya, proker bareng kalau gitu. di SMA Dema berarti OSDM Ya, sama OSDM. Revion. Iya, Revion. Oke. Nah, terakhir nih, nggak terakhir juga sih sebenarnya. Iya. Sebelum kita tutup aja nih, boleh dong kasih pesan untuk teman-teman sahabat Semanika semua. Untuk teman-teman anak-anak Semanika, mudah-mudahan kita sebagai pelajar Indonesia bisa menjadi penerus bangsa yang unggul, dan mari bersama kita membentuk generasi penerus bangsa yang bukan hanya pintar secara akademik tapi juga secara non akademik dan adab dan lain sebagainya. Ya, berarti seperti kata-kata yang dimana adab itu Lebih tinggi daripada ilmu. ya. Jadi diingat ya teman-teman, sebelum kita belajar, utamakan dulu kita punya adab yang bagus. Oke, terakhir banget nih, kasih kata-kata hari ini, quotes of the day dong untuk Sobat Semanika. Ada nggak nih? Ada nih quotes untuk teman-teman. It's okay not to be okay. Learn if you never try, you will never know. So just try everything. Ya, Jadi kalau memang kita nggak pernah nyoba, ya nggak bakal gimana tahu bisa ya. tahu, gitu. Harus berani ambil ini pilihan. Karena kadang yang jadi permasalahan di generasi kita sekarang itu adalah ketakutan. Ya, ketakutan, insecure itu di sih yang dalam paling sering terjadi. Insecure ya. Padahal ada punya potensi, tapi Potensinya karena takut bullying juga bisa tuh. keluar. Oke teman-teman, jadi terima kasih banyak Iya. untuk Iza sudah meluangkan waktu juga sharing tentang cerita dan pengalaman kepada kita semua hari ini. Semoga kunjungan ini membawa manfaat Amin. dan juga mempererat hubungan antara SMA 1 Sumba Besar dan SMA Damaela. Oke, jadi teman-teman, sebelum saya akhiri podcast kita kali ini, saya ada kutipan sederhana nih. Setiap pertemuan adalah awal dari cerita baru, dan setiap cerita adalah langkah menuju masa depan yang lebih baik. Sekian podcast Semanika kali ini. Saya Faradila Arini, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai semua.